Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk meneliti mengenai apa yang mereka klaim sebagai Narkoba Ashraf Internasional. Benarkah itu Narkoba Ashraf Internasional atau Narkoba abal-abal? Pertama, saya ingin mengajak melihat websitenya dulu. Di sini ternyata ada yang mencurigakan bahwa websitenya ternyata hanya blogspot. Nah, ini sesuatu yang aneh bagi sekaliber Narkoba Ashraf Internasional. Websitenya hanya blogspot, ya, itu kecurigaan pertama. Kemudian yang mereka tampilkan ketika berbicara mengenai Narkoba Internasional, mereka menampilkan foto seorang ulama agar teman-teman sekalian percaya bahwa ini adalah tulisan seorang ulama. Foto ini adalah foto dari seorang nakib, yaitu As-Sayyid Qaumiddin Al-Khalidar Ar-Ridhawi Al-Musawi Al-Husaini Al-Hashimi. Tetapi apakah beliau yang menulis? Ternyata bukan beliau yang menulis. Lalu siapa? Nah, kita cek. Ini kan mengenai nasab yang Ba'alawi itu, yang diklaim tulisan dari beliau tadi. Tapi kalau kita scroll naik ke atas, kita melihat bahwa penulisnya adalah Dr. Yasin Khalidar Ar-Ridhawi Al-Musawi. Nah, kita cari. Nah, ternyata orangnya adalah ini. Siapa dia? Dr. Yasin ini adalah seorang aktivis politik yang anti Irak, anti pemerintah Irak, anti pemerintah Iran, dan beliau rajin mengecam ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Iran, dan ini tampak semua. Dan dia juga mempunyai channel YouTube. Nah, ini channelnya Dr. Yasin Al-Khalidar. Nah, di sini beliau bicara banyak tentang politik di Irak, termasuk menyerang banyak tokoh-tokoh politik Irak. Dan ternyata dia ini bukan hanya menyerang Ba'alawi. Orang-orang yang kemarin mengklaim bahwa ini adalah website resmi dari Narkoba Ashraf Internasional, dia hanya membaca di bagian yang berbicara mengenai Ba'alawi, di bagian ini. Tapi kalau scrollnya dinaikkan ke atas, nah justru menyerang nasab dari Wali Songo, yang sebagian orang mengklaim bahwa Wali Songo itu nasabnya tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, berarti kalau menyerang Syekh Abdul Qadir Jailani sama juga menyerang kepada Wali Songo, karena Syekh Abdul Qadir Jailani oleh sebagian orang diklaim sebagai leluhur dari Wali Songo. Nah, di sini Dr. Yasin Al-Khalidar ini membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, ini panjang sekali. Bahkan kalimat-kalimatnya keras sekali mengenai batalnya nasab dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini yang ditutupi oleh mereka. Yang mereka tampilkan hanya yang berbicara mengenai Ba'alawi. Yang mereka tampilkan hanya yang ini. Ternyata bukan beliau, tetapi orang ini. Dia bukan seorang nakib, dia bukan seorang ahli nasab, tetapi dia seorang aktivis politik. Apa kaitan politiknya dengan membicarakan nasab Ba'alawi? Saya sendiri juga heran. Gak ada hubungannya antara politik Irak dengan Ba'alawi. Nah, ya, ternyata inti dari permasalahan pernasaban ini adalah dari interpretasi. Sama aja interpretasi yang dipakai oleh Dr. Yasin ini dengan yang dipakai oleh Dr. Audah Al-Aqili yang tempo hari kita bahas, ya, yang membatalkan nasab Al-Ahdal, Al-Ba'alawi, nasab dari An-Nahari. Sama saja dalilnya, yaitu karena tidak tertulis di dalam kitab nasab. Jadi mereka-mereka ini memutarbalikkan kaidah ilmu nasab. Yang primer oleh mereka dijadikan sekunder, dan yang sekunder dijadikan primer. Apa yang sebenarnya yang primer dalam ilmu nasab? Yang primer dalam ilmu nasab adalah asyuhra wal istifadha. أعزائي المشاهدين، يعتقد بعض الفضلاء وعامة الناس أن الأنساب لا تصح إلا بعمود النسب، أي لا بد أن يكون له تسلسل أسماء آباء إلى جده الأعلى 20 أو 30 أو 40. فهل هذا القول صحيح؟ الجواب: هذا قول محدث وباطل لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علماء الإسلام عبر التاريخ
وإنما اشترطوا تحقق الشهرة والاستفاضة الصحيحة بأن فلانا من قريش أو من خزاعة أو تميم مثلا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري زاره وفد من العرب وسألهم: من القوم؟ قالوا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. فتأمل، رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم أنهم من ربيعة ولم يطالبهم بذكر عمود نسبهم إلى ربيعة. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh ulama ini, bahwa sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang primer adalah as-suhra wal istifadah. Apabila seseorang atau suatu kaum dikenali dan sudah masyhur bahwa dia adalah bagian dari Bani Fulan, maka telah isbat dia sebagai Bani Fulan. Tidak disyaratkan dia harus tertulis dalam kitab nasab atau sebaliknya, atau punya silsilah atau tidak, tetapi cukup dengan as-syuhra wal istifadah sudah menjadi isbat bagian dari kaum atau bani tersebut, ya. Adapun silsilah dan lain sebagainya adalah pelengkap, dan Nabi tidak mensyaratkan itu. Oke. Nah, ini yang dibalik-balik. Jadi yang tidak disyaratkan oleh Rasulullah disyaratkan oleh mereka, sehingga apa yang terjadi? Terjadi pembatalan masal nasab, bukan hanya dari Ba'alawi, tetapi Al-Ahdal, juga Al-Nahari dan lain-lain. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Kacau di mana-mana akhirnya. Oke, ternyata sama saja. Apalagi si Dr. Yasin ini bukan ahli nasab sama sekali. Kemudian dia membuat website dari weblog yang diklaim sebagai website Naqabah Ashraf Internasional, dan ternyata dia ini juga aktif di dunia sosmed, ya. Dia banyak sekali membuat Facebook mengatasnamakan Naqabah seperti ini, mengatasnamakan As-Sada Al-Ashraf Al-Hawashim. Coba kita cek. Nah, sama saja, ya. Nah, kalau kita lihat di keterangan mengenai ini, nanti akan menuju ke weblognya dia juga. Nah, ternyata dia ada di Belanda. Ini blogspotnya pun NL. Dan juga ini, dia juga membuat Al-Hawashim Ali Al-Khalidar. Ya, coba kita buka link ini. Nah, nanti kita akan diantarkan kemana. Nah, ternyata sama saja, akan dibawa ke blognya dia juga. Nah, ini juga As-Sada Al-Ashraf Al-Hawashim, ini juga punya dia. Kita cek, sama juga ke blogspotnya dia juga, dan dia tinggal di Belanda. Ini juga kita cek, Naqabah As-Sada Al-Ashraf Ali Al-Bait fi Samarra. Coba kita cek. Nah, ini ternyata sama aja, masuknya ke Facebook dari dia juga. Ini juga Naqabah Ashraf At-Talibiyin fi Alam Al-Islami. Nah, kita cek ini kan. Nah, isinya seperti ini. Nah, kita cek di sini, kemana kita dibawa? Sama juga ke blogspotnya dia. Nah, masuk ke blogspot dia juga. Oke, nah itu sebagian dari yang tampak dari orang ini. Nah, ini tampilan orangnya. Dari Dr. Yasin Al-Khalidar yang menulis batalnya nasab Ba'alawi itu, ternyata bukan hanya menulis batalnya nasab Ba'alawi, juga menulis batalnya nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, yang diklaim oleh banyak orang-orang anggota Naat bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah leluhur dari Sunan Giri, Sunan Kudus. Nah, bahkan ada beberapa yang mengklaim Sunan Ampel juga menuju ke sana. Sekarang ternyata dibatalkan juga oleh mereka yang mengklaim website resmi dari Naqabah Ashraf Internasional. Ternyata penulisnya bukan seorang nakib, bukan Naqabah, ternyata seorang aktivis politik yang bernama Dr. Yasin Al-Khalidar yang tinggal di Belanda. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Anda semua bisa menilai sendiri. Ternyata hujah-hujah mereka ini untuk menyerang Sayyid Syarif Ba'alawi ini ternyata hujahnya lemah semua. Yang ada hanya emosi, perasaan hasad, hasud, dengki, dan seperti itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.